Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama Bumi Mojopahit Channel. Sobat, berbicara tentang pusaka atau keris pusaka, maka mau tidak mau kita akan mendapatkan dua sisi yang berbeda, yaitu sisi dari fisik dan juga non fisik. Nah, di sini nanti saya akan mengajak kalian semuanya untuk membongkar daya gaib dalam keris pusaka. Nah, seperti apakah? Bersama saya Tony Kristanto, kita jelajah warisan pusaka di Bumi Mojopahit. Nah, sahabat semuanya, di sini seperti biasa saya sekarang bersama dengan Bapak Iwan, seorang pegiat Tosan Aji sekaligus juga praktisi budaya, dan juga dengan Bapak Slamet. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang untuk membongkar daya gaib dari keris pusaka itu seperti apa. Mungkin pertanyaan pertama saya mau bertanya dulu kepada Bapak Iwan, untuk apa ya, menyikapi fenomena tentang daya gaib dalam keris pusaka itu memang betul-betul memang ada ataupun cuma hanya sekedar di dalam mitos, Pak? Kalau bicara pusaka, apalagi yang mengandung unsur gaib, Iya, ya memang kalau kita rasa ya pasti ada, karena itu cerita ini kan bukan sekedar cerita yang mendengar, gitu ya. dan cerita ini kan sudah ketok tular dari orang tua kita, mbah-mbah kita dulu atau guru-guru kita dulu, bahwa pejuang-pejuang Nusantara khususnya pasti punya pusaka, khususnya pusaka yang yoni, yang termasuk ageman, bukan pusaka-pusaka yang beredar di pasaran seperti sekarang ini. Jadi yang dikatakan ageman itu kan gitu, kita ibaratnya sebagai pelaku otomatis kan pesan pada seorang empu. Jadi ageman itu kan untuk diri pribadi, dan yang mengetahui cuma empu itu. Makanya kan dulu pernah terjadi yang namanya Kenaro. Empu sampai dihabisi sendiri karena Kenaro kan sudah dikasih tahu bahwa doa-doa untuk memunculkan daya gaib atau daya-daya magisnya sebilah pusaka ini kan hanya diketahui berdua. Jadi ibaratnya rahasia gitu loh. Rahasia gitu. Iya, kalau pusaka itu memang betul-betul untuk pribadi sendiri, dan apa ya, tadinya memang dipesan sendiri gitu ya. Betul, Mak. Yang dikatakan pusaka ini kan kalau orang dulu itu ageman. Jadi ageman itu untuk diri pribadi. Kalau pusaka yang kita kenal sekarang ini kan bukan pusaka ageman. Yang kita kenal ini pusaka seni. Jadi ibarat gini, seni itu seorang pandai besi sekarang atau keturunan empu-empu dulu ini kan membuat pusaka ini kan sesuai karakter pemesan. Jadi karakter pemesan gini, Pak atau empu, saya ingin pesan pusaka dengan dapur sekian, pamornya ini. Nah itu kan masuk jiwa seni. Tapi kalau dikatakan ageman itu tidak bisa, Mas. Kalau kita minta sesuai keinginan kita itu tidak bisa, karena gini, itu ageman kita pesan pada seorang empu pun pasti menanyakan, sampan ini lahirnya di hari apa, wetonnya apa, dan disitulah akan muncul sebilah pusaka ini apa yang cocok sesuai karakter pemesan. Dan pamor pun tidak bisa, seorang pemesan ini kalau ageman minta sesuai karakternya tidak bisa. Itu munculnya yang dikatakan pamorkaan itu. Oh gitu ya. Oh gitu, sobat. Saya sendiri juga baru tahu loh ini antara perbedaan pusaka yang betul-betul diagem sama yang peredaran di pasaran saat ini itu seperti itu. Kalau orang perkerisan kan biasanya dikit-dikit dikatakan dukun, dikit-dikit dikatakan sihir, kan seperti itu, Pak. Jika Pak pernah jenengan juga pernah dengar ya? Iya. Karena memang mindset kita ini kadang sesuatu yang berhubungan dengan keris pasti berhubungan dengan klinik, kemudian perdukunan. Itu satu mindset memang tidak salah, tapi kurang tepat. Karena setiap benda
besi ajinya, kemudian proses penempaan dan lain sebagainya. Dan setiap tahapan-tahapan itu ada doa. Ada doanya. Intinya energi yang ada dalam keris atau unsur magis di dalam keris itu sebuah perwujudan doa yang dibendakan. Gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Berarti kalau ada pertanyaan seperti ini, dari manakah daya magis dari keris pusaka itu bisa dikatakan seperti apa, Pak? Doa-doa dari empu tadi berarti? Ya pasti, Mas. Seorang empu ini kan pasti bermunajat. Dalam arti bermunajat ini seorang pemesan pasti punya hajat. Jadi keris ini saya pesan untuk perang, atau keris ini saya pesan untuk ketenteraman rumah tangga, atau keris ini saya pesan untuk kesenian saja. Ini kan macam-macam. Akan tetapi kalau dulu seseorang pesan keris sama empu ini pasti untuk ageman. Dalam arti ageman itu gini, orang Jawa dulu kemana-mana kalau tidak bawa keris ini kan seolah-olah bukan jiwa Jawa kan gitu, tidak pas gitu. Sama seperti itu. Dan sama dengan orang sekarang. Karena zaman itu sudah masuk ke zaman milenial. Orang sekarang kalau kemana-mana tidak bawa ATM juga sah kan gitu. Itu di situ lah. Iya. Masuk akal sekali. Iya. Oh iya gini. Lalu ini mungkin pertanyaan yang agak-agak apa ya? Bagaimanakah kita mengetahui kalau keris pusaka tersebut masih beryoni atau tidak? Ini bagaimana, Pak? Untuk ada nggak kira-kira kayak ciri-cirinya atau perbedaannya? Ya jelas ada, Mas. Karena gini, yang dikatakan ageman atau pusaka ini kan apa sih yang dikatakan pusaka yang bagus atau pusaka yang baik? Pusaka yang bagus atau pusaka yang baik itu kita ini harus tahu jelas asal usulnya pusaka ini dari mana. Itu bukan dari yang dikatakan orang-orang itu larungan atau temuan, kan bukan seperti itu. Pusaka yang baik atau yang bagus itu kita harus tahu jelas asal usulnya. Karena apa? Pusaka itu juga punya ikatan batin nantinya dengan sang pemegang gitu loh. Disitulah munculnya doa. Sama empu juga gitu, karena seringnya berdoa dan dimunajatkan sesuai keinginan sang pemesan. Disitulah muncul yoni. Dan yoni itu pun tidak bisa diketahui orang lain. Waktu misal gini, saya punya pusaka tinggalan dari mbah saya dulu, otomatis kan dari mbah turun ke bapak saya ini kan sudah ada pesan dan kesannya. Kile mbok menawa awakmu sok arep nggunakne pusaka iki, carane ndonga ngene le, carane ngekeki sajen ngene le, kan seperti itu. Iya, ibaratnya pusaka ini meskipun dicuri orang lain dan diambil orang lain, kalau kita kategorikan sekarang, sampean ngambil HP saya kan, dan HP saya ini sudah saya sandi, otomatis sampean kan bingung, buka sandinya seperti apa kan gitu. Sama seperti itu. Keris pusaka pun juga seperti sama. Itu. Nah ini juga menarik sekali nih. Ini Pak, ini kan yang berkembang di masyarakat ini mungkin memang menjadi sebuah rahasia umum bahwa setiap apa ya, kayak kontestasi pemilihan apapun itu, terkadang seorang calon itu ingin memiliki sebuah ageman agar dia menang di dalam kontestasi. Nah, Pak Iwan sendiri kira-kira punya pengalaman nggak tentang hal-hal tersebut? Kalau pengalaman seperti itu saya rasa banyak sekali, Mas. Gitu ya. Saya ini mulai kecil kan sudah dihadapkan hal seperti itu karena kebetulan orang tua saya dan mbah saya dulu atau buyut saya dulu itu memang pelaku spiritual semua, apalagi mbah saya. Saya kecil itu sudah sering kali lihat orang-orang seperti itu berbondong-bondong ke rumah orang yang mau mencalonkan diri menjadi lurah dan lain sebagainya, minta ageman gini lah. Dan pengalaman yang pernah saya lihat di depan mata saya, dulu itu lurah di kampung saya. Nah, saya ngomong-ngomong dengan mbah saya itu kan ngomong, Pak D, kula niki mbejeng niki kan nyalokaken lurah Pak.
diparingi ageman Pakde nopo sing kuat kangge kula. Lah jawaban yang muncul dari mbah saya ini saya dengar. Yo iso le awakmu kepengin kuat awakmu yo kudu ono isine. Oke. Nah, isine apa, Mbah? Ngene. Mbok menawa awakmu duwe tinggalane mbahmu utawa bapakmu sing wujud keris tumbak, pokoke wesi aji, iku kena dilebur nang awak le. Bisa Dilebur yo napa to, Mbah? Nah, ngene wis kena anu tak duduhi dan waktu itu saya sempat ngikuti juga karena sang lurah calon lurah ini tidak punya tinggalan, akhirnya diambilkan di dalam kamar itu sama mbak saya kan kebetulan waktu itu kan banyak sekali di rumah tuh benda-benda pusaka seperti itu. Dan begitu ditunjukkan ini le pusaka iki lek iso disatokno nang awake, dipersatukan nah, dengan disatokno nang awake. Makanya kan sering kali kita tahu pusaka habis dipakai wesi ajinya terus dibuang di sungai itu karena kosong. Yang sering kali sama dengar oh pusaka ini kosong harus di sini kan itu gitu. juga Nah, sering juga saya dengar itu. iya, gini mana nih? Saya dengar sendiri bahwa mbah saya ini gini, begitu calon lurah ini berhadapan disuruh pejam, pusaka ini dicabut dan ngucapnya pun keras sekali. Makanya saya dengar, saya ingat-ingat sampai sekarang. Begitu pusaka dicabut gini, mantra diucap, makanya kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wasi aji manjing maring mripatku, wasi teluk manjing maring sirahku, wasi keling manjing ana gegerku, pakuraja pamoroso kulit tembaga sumsum timah. Ya Allah dipukulkan ke badannya 3 kali. Baru pusaka ini dikasihkan iki kok buakan le cek gak dulinan arek cilik-cilik. Nah, yang saya dengar seperti itu dulu. Sampai sekarang saya ingat. Oh, berarti pusaka itu berada daya Yoni magic dan daya kekuatan yang dikatakan orang sekarang Yoni. Oh gitu ya. Oh ya sobat, memang kalau kita membicarakan tentang pusaka maka sebenarnya itu tidak ada ujungnya gitu Pak ya. Memang pembahasannya memang sangat panjang sekali kan. Enggak mungkin satu video langsung selesai. Tapi di sini saya sudah memberikan sebuah, kita bersama-sama apa ya, bermusyawarah atau memberikan sebuah sarana belajar bersama. Nanti panjenengan semuanya yang bisa menilai seperti apa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video dari saya dan salam dari bumi Mojopahit. Rahayu, 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 sagung.